Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Bangsa ini terus berurusan dengan masalah akut, problem-problem yang terus berulang dan tak pernah susut. Bukan cuma korupsi yang terus saja terjadi, juga masalah banjir yang datang berkali-kali. Apalagi kalau menyangkut banjir di Jakarta, urusannya bisa kapiran hingga entah kemana. Bencana rutin yang menjengkelkan dari zaman kompeni tak tertuntaskan, kita tak berkutik entah sampai kapan. Masihkah ada solusi untuk banjir di ibu kota? Ataukah kita lebih baik pasrah begitu saja? Inilah Mata Najwa, sengkarut banjir ibu kota. Periode ini, Pak Gubernur, kita semua memprioritaskan di antara selain program yang lama, seperti normalisasi naturalisasi dan sebagainya, kita meningkatkan pengerukan sungai, pengerukan embung, pengerukan waduk dan sebagainya. Banjir melanda Jakarta Sabtu 20 Februari lalu. 113 RW terendam dan menyebabkan sekitar 3.000-an orang mengungsi. Lagi-lagi ibu kota jadi sorotan. Soal teknis hingga politis jadi perbincangan. Sudah hadir di studio Mata Najwa Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria dan pakar tata air yang juga staf khusus Menteri PUPR Firdaus Ali. Selamat malam Bang Riza, selamat malam Pak Firdaus. Malam Najwa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya ingin ke Pak Wagub dulu. Pak Wagub, jadi apa saja evaluasi internal Pemprov atas banjir kemarin? Yang pertama, penyebab banjir di Jakarta itu disebabkan karena curah hujan yang tinggi ya. Kalau kita melihat data ada 226 ya. Padahal kapasitas kemampuan kita kurang lebih antara 50 sampai 100. Kemudian yang kedua ya, hujan yang turun dari daerah-daerah penyangga banjir kiriman memberikan kontribusi besar. Setidaknya lebih dari 50% kontribusi air yang datang dari luar Jakarta masuk ke Jakarta. Kalau kita belajar seperti yang disampaikan Pak Presiden. Spesifiknya dari mana Pak Bang Ariza? Banjir kiriman yang Anda sebutkan itu spesifiknya dari mana? Kalau kita bicara daerah hulu kan ada beberapa nih. Ya ada beberapa. Yang paling banyak tahun ini dari Depok. Di samping daerah lainnya. Ya. Okay. Itulah sebabnya kenapa Kemang begitu banjir. Karena melewati Kali Krukut. Ya, itulah sebabnya beberapa titik seperti Kemang banjirnya melebihi. Jadi namun demikian harus dicatat bahwa prestasi tahun ini adalah kalau kita melihat pada data, luas air tergenang hanya 4 km dibandingkan tahun 1156, tahun sebelum 2015 281, 2013 240, 2007 455 dan seterusnya. Padahal kalau kita bandingkan dengan curah hujannya tinggi, itu artinya kemampuan kita mengendalikan tinggi berhasil. Jadi Nana judulnya salah, harusnya prestasi DKI mengendalikan banjir. Prestasi DKI? Prestasi DKI karena hanya dalam 1 hari DKI bisa mengatasi banjir. Dibandingkan tahun sebelumnya 4 hari, 7 hari, 7 hari. Bang Ariza, sebentar saya tertarik. Jadi Anda tidak melihat ada sengkarut yang menyelimuti persoalan banjir di ibu kota? Jadi begini Nana, sumber banjir itu ada 3. Pertama hujan lokal, banjir kiriman, dan banjirop. Dan Jakarta kebetulan givennya sebagai provinsi yang berada di bawah. Tapi kami sekalipun berada di dataran yang rendah, kami mampu mengendalikan banjir. Kita lihat beberapa daerah lainnya. Ya. Padahal di daerah lainnya kalau kita lihat data ya, maaf nih, Kalsel, Jakarta, Jawa Barat, Semarang, dan lainnya. Hanya Jakarta yang bisa mengatasi banjir dalam waktu 1 hari. Yang lainnya 3 hari, 10 hari, bahkan ada yang sampai 17 hari belum selesai. Jadi kita harus bijak mengatakan apakah Jakarta berhasil apa tidak. Kemudian korban jiwa juga begitu. Kemudian yang lainnya, jumlah pengungsi juga lokasinya hanya 44 dibandingkan sebelumnya 269, 409, 1.200 dan sebagainya. Begitu juga jumlah pengungsi sebelumnya 36.000, 45.000, 90.000 dan seterusnya. Jadi marilah kita bicara berdasarkan data dan fakta. Jadi, bahwa di periode ini kita berhasil mengatasi. Jadi harusnya judul Mata Najwanya prestasi. Karena air lebih cepat surut, pengungsi berkurang, respon aparat lebih cepat, itu yang tadi Anda katakan ukuran-ukurannya. Oke, Anda pasti bilang prestasi, orang Anda yang mengerjakan. Karenanya saya mengundang pakar tata air dan juga staf khusus Menteri PUPR
ukurannya apa? Bisakah kemudian dikatakan ini prestasi seperti tadi klaimnya Pak Wakil Gubernur? Najwa, saya tentunya menghargai apa yang dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Artinya kalau dia mengatakan Pemprov DKI Jakarta tidak bekerja, sebetulnya mereka bekerja. Ya, tetapi kemudian ketika kita dihadapkan kembali dengan bencana, pertanyaan yang timbul adalah apakah kerja dan kinerja Pemprov DKI Jakarta itu adalah sesuai dengan ekspektasi dan sesuai dengan janji yang dijanjikan. Ukurnya simpel sekali, ya, bahwa Pak Anies mengatakan bahwa targetnya dia 6 jam itu akan menyelesaikan genangan. Ya, tetapi kan kita lihat di Kemang itu ya jam 3 sore saya lewat hari Sabtu itu kondisinya masih sangat parah sekali. Jadi sudah lebih dari 8 jam. Oke, jadi menurut Anda ukuran yang harus digunakan publik untuk menilai apakah ini prestasi atau tidak, salah satunya dari janji yang pernah dilontarkan. Ya. Yang pertama itu, yang dikatakan 6 jam tetapi tidak tercapai. Ya. Apalagi Pak Firdaus? Kemudian tentunya daerah yang selama ini nggak tergenang, ya kan mereka berharap mereka tidak akan mengalami genang lagi. Tapi kan saya dengar studionya Trans justru tergenang, belum pernah kejadian setahu saya ya. Jalan tol JOR itu tidak pernah tergenang sejak dia dibangun. Ya kita lihat, disaksikan kebetulan di depan rumah saya ya, itu kan kasihan ya kendaraan. Jadi ukuran-ukuran yang disampaikan oleh Pak Wagub tadi sah saja. Kenapa? Karena memang ya klaim dari ini. Tapi yang menilai kan adalah pihak luar. Dalam hal ini saya sebagai akademisi maupun kemudian ya kebetulan saya membantu Pak Basuki di Kementerian PUPR, kita pasti objektif. Kenapa? Karena bagaimanapun tugas dan tanggung jawab kita pasti membantu Jakarta. Kenapa? Karena itu ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, saya ingin Pak Wagub untuk menanggapi. Kalau ukurannya itu dari janji yang pernah kelontarkan. Janji kami Pak Gubernur 6 jam dihitung setelah hujan reda dan banjir kiriman selesai. Setelah kita lihat fakta data, setelah hujan selesai tidak sampai 6 jam. Termasuk yang di Kemang, setelah banjir kiriman yang masuk dari Depok melalui banjir Krukut, itu selesai jam 19, jam 23 sudah surut. Jadi kami bicara fakta dan data. Jadi tolong dipahami, ukurannya adalah setelah hujan selesai dan banjir kiriman selesai. Jadi itu faktanya. Kemudian apa? Terkait di JOR, umpamanya studio, kita lihat memang ada beberapa titik yang memang tergenang. Itu disebabkan ada bangunan-bangunan pekerjaan konstruksi di pinggir tol. Itu yang menyebabkan. Itulah sebabnya mengatasi banjir perlu kerjasama yang baik. Tidak hanya Pemprov sendiri tapi daerah penyangga termasuk pemerintah pusat. Kami terima kasih selama ini kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya termasuk pemerintah pusat PUPR Pak Basuki sangat baik. Sehingga kita bisa mengatasi ini lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian juga masalah banjir tidak bisa. Kami sudah minta menghubungi Jasa Marga, ke depan Jasa Marga harus ikut bertanggung jawab. Membuat olakan-olakan sumur resapan, sudah diatur dalam Pergub 20 tahun 2013. Jadi semua punya tanggung jawab, tidak hanya provinsi. Rumah-rumah punya tanggung jawab membangun sumur resapan, hotel, gedung, perkantoran, semua punya tanggung jawab. Tidak semua dilimpahkan kepada kami. Namun demikian kami namanya pemerintah bertanggung jawab dan melayani, kami upayakan penanganan. Contoh Sudirman, kami kerahkan tidak kurang dari 100 tangki yang biasa digunakan untuk menyemprot tanaman, itu mampu menyurutkan dalam waktu cepat jalan di Sudirman. Oke, saya ingin lempar ke Pak Firdaus. Bagaimana Pak Firdaus kalau tadi tanggapannya seperti itu? 6 jam dihitungnya bukan dari ketika pertama, tapi ketika sudah selesai banjir kirimannya katanya. Saya tidak pernah dengar Gubernur Anies menjelaskan ini di awal. Ini dijelaskan setelah kejadian. Kan publik kan tidak, kalau dari awal dikatakan bahwa saya berjanji 6 jam itu akan selesai setelah banjir kiriman selesai. Nggak pernah, ini baru belakangan diklaim. Ini harus jujur, saya objektif orangnya ya. Najwa, saya tinggal di daerah selatan, di Tanjung Barat Indah. Sepengetahuan saya belum pernah mengalami banjir di komplek perumahan saya, dan baru kali ini saya mengalami. Dan saya termasuk selama ini daerah saya bebas banjir. Dan itu apa? Maksudnya Anda mau menunjukkan bahwa yang tadinya tidak pernah banjir, sekarang banjir. Ya. Apa kaitannya dengan apa yang sudah atau tidak atau belum dilakukan oleh Kenapa? Karena klaim DKI selalu mengatakan bahwa mereka berhasil mengurangi titik banjir. Tapi mereka lupa, titik genangan baru muncul. Ya, kenapa muncul? Ya tadi saya katakan, bisa karena pekerjaan konstruksi, bisa karena turun muka tanah. Ini kan nggak pernah di-highlight oleh Gubernur DKI Jakarta. Selalu dikatakan bahwa kami berhasil mengurangi ini titik genangan, tapi titik genangan baru yang muncul. Coba Pak Riza, bisa nggak menunjukkan ke saya di mana yang terdatanya gitu kan? Kenapa? Kita punya fenomena land subsidence di Jakarta. Ya, titik baru yang muncul tadi itu merupakan titik krusial yang juga harus ditangani. Jadi
akan fair mengatakan bahwa kami berhasil mengurangi titik genangan lama, titik genangan baru yang muncul sekian, sehingga ini tantangan kita bersama. Bagaimana Pak? Jadi kalau kita jawab, saya ingin menjelaskan lagi sekali lagi soal 6 jam. Itu sudah sampaikan Pak Anies beberapa kali. Silakan dilihat pembicaraan itu 6 jam. Tidak mungkin 6 jam setelah hujan turun. Turunnya aja berjam-jam hujan. Kan begitu. Bisa setengah hari. Ya, tapi koreksi ini diberikan oleh Anies setelah kejadian. Kemudian sebelumnya disampaikan dalam rapat-rapat kami dengan Forkopimda juga dijelaskan. Kemudian yang kedua, kenapa daerah-daerah tadi yang sebelumnya tidak? Karena tadi curah hujan di daerah Depok itu melebihi kapasitas, ya, termasuk di Jakarta. Sehingga banjir kiriman dari Depok melalui KRI Cimanggis itu besar sekali. Itulah kenapa selatan, termasuk rumah Bang Firdaus, termasuk Tran, itu banjir, yang sebelum tidak banjir. Jadi sekali lagi, mengatasi banjir itu tidak bisa parsial. Itulah sebabnya semua program kita laksanakan. Normalisasi, pengurukan sungai, codetan, olekan, sumur resapan, ruang terbuka hijau, termasuk Nana yang paling penting adalah seperti yang disampaikan Pak Jokowi. 2012 Pak Presiden menyampaikan ketika menjadi gubernur, menyelesaikan banjir di Jakarta tidak cukup sekedar melebarkan sungai, tapi harus diselesaikan di hulu. Apa itu? Dicegah di hulu dengan membuat waduk. Alhamdulillah Pak Basuki sekarang membuat waduk, insya Allah akhir tahun nanti selesai, waduk Cimahi dan waduk Sukamahi, Ciawi. Namun demikian itu baru memberikan kontribusi sebanyak 11%. Jadi masih perlu waduk-waduk lain yang kita buat termasuk di Depok ke depan. Ini menarik karena kita akan bahas soal normalisasi sejauh apa, karena saya tahu normalisasi itu urusan dua pihak, pemerintah pusat, PUPR, urusannya juga Pemprov. Mana nih, siapa yang sudah mengerjakan apa? Dan juga soal waduk, kita akan bahas itu setelah pariwara, tetap di sini.